Sol la le la le la le la le. Sol la le la le la le la le. Sol la le la le la le la le. Sol la le la le la le la le. Bagus Rangin, sebuah teks atau cerita yang coba kami presentasikan dalam sebuah pertunjukan. Banyak hal yang kami coba lakukan ketika merealisasikan hal ini, dan banyak pula kejadian di dalam proses untuk mengejawantahkan cerita Bagus Rangin ini ke dalam sebuah pertunjukan. Kenapa kami memilih Bagus Rangin? Karena Bagus Rangin itu merupakan sebuah kisah kepahlawanan yang mengakar kuat dalam tradisi lisan masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Bagus Rangin adalah simbol semangat juang rakyat. Meskipun demikian, banyak catatan sejarah yang menyatakan hal yang berbeda mengenai Bagus Rangin, baik dalam silsilah, asal-usul, pergerakan, maupun akhir hidupnya. Bahkan semuanya itu cenderung berlawanan. Nah, dari perbedaan-perbedaan yang dinyatakan oleh beberapa sumber sejarah tersebut, ya meskipun kami memang memiliki dukungan beberapa konsultan sejarah, seperti ada Mas Opan yang terlibat di dalamnya, kemudian Kiai Jamjami Amin juga, kemudian Mas Nurdin M. Nur. Tapi pertunjukan Bagus Rangin ini bukanlah sebuah representasi historis yang sangat mendalam. Pertunjukan Bagus Rangin ini bukan merupakan representasi sejarah tentang Bagus Ranginnya itu sendiri. Tapi pertunjukan Bagus Rangin ini kami lebih memfokuskan kepada semangat juang, ya, semangat perlawanan masyarakat Cirebon saat itu. Semuanya bersatu kemudian melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda atau VOC pada zamannya. Oleh karena itu, konsep dalam pertunjukan Bagus Rangin ini kami coba bangun dengan kekuatan-kekuatan tekstual seperti halnya dramatic reading. Bukan peristiwa-peristiwa yang biologis dan aksi-aksi dramatis. Dan untuk merealisasikannya kami mencoba menguatkan bunyi-bunyian dan visual yang dijadikan sebagai media pembakaran bagi paparan-paparan verbal. Untuk visual di sini kami dibantu oleh almarhumah Hanif dengan memunculkan beberapa gambar melalui multimedianya. Dan pada awalnya konsep visual ini kami coba memunculkan hologram. Berhasil kami, walaupun tidak sempurna, tapi berhasil kami munculkan. Dan perkembangannya kemudian di multimedia itu kami coba memunculkan juga hal-hal yang lain, seperti halnya di adegan kedua itu pertemuan ruhania, menciptakan suasana yang berbeda, yang mungkin bukan dalam dunia nyata, tapi dunia yang lain yang mewakili latar belakang dari pertemuan tersebut. Dramatika Bagus Rangin, kami membuat beberapa babak dalam pertunjukan Bagus Rangin ini. Dan yang pertama itu adalah pernyataan sikap juang Bagus Rangin. Babak ini merupakan kesatuan orasi Bagus Rangin yang menyatakan sikap juangnya, dasar-dasar juang, lelaku juang dan pengorbanan juang seorang manusia untuk menegakkan harga diri kemanusiaannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari sebuah bangsa. Tapi di sisi lain, ini juga merupakan sebuah simpulan umum perjuangan rakyat Cirebon yang menempatkan tokoh Bagus Rangin ini di tengah-tengah lingkaran-lingkaran strategi perang jangka panjang yang menyebabkan ia sulit untuk dilacak dan ditangkap pada masa itu. Dan hal ini juga rupanya yang menjadi salah satu penyebab Bagus Rangin sulit ditelusuri jejaknya sampai saat ini.
Sosok Bagus Rangin disamarkan, jejak dan keberadaannya. Namun namanya selalu muncul di hampir setiap gerakan perlawanan terhadap Hindia Belanda atau VOC pada zaman itu. Ia dimunculkan dimanapun, di setiap kantong-kantong pergerakan. Aku Bagus Rangin, kata seorang pejuang. Lalu di sisi yang lain, di tempat yang lain, aku Bagus Rangin. Maka nama Bagus Rangin dan pergerakannya itu seperti bola salju yang semakin besar gaungnya dan sekaligus sulit diketahui secara pasti. Siapa sebenarnya Bagus Rangin? Yang mana sebenarnya Bagus Rangin? Dan di mana Bagus Rangin? Dan bahkan sampai akhir hayatnya pun tidak diketahui secara pasti. Dan strategi besar semacam itu, pemerintah Hindia Belanda bahkan pernah mengeluarkan deskripsi yang menyatakan bahwa mereka telah menangkap dan menghukum mati pemberontak yang mengaku dirinya Bagus Rangin pada tahun 1812. Tapi sampai puncak perlawanan rakyat Cirebon pada perang Kedongdong tahun 1818, nama Bagus Rangin masih banyak dibicarakan sebagai tokoh penggerak pasukan rakyat Cirebon dan tidak pernah tertangkap. Spiritualisme perjuangan menjadi tematik pada babak kedua. Kita mencoba menarik mundur saat itu sekitar beberapa waktu sebelum perang Kedongdong. Yakni pada masa pesantren Babakan Ciwaringin dipimpin oleh pendirinya yaitu Syekh Hasanuddin yang dikenal dengan nama Ki Jatira atau Kiai Jatira. Kiai Jatira dikenal sebagai seorang ulama yang melahirkan kaum pejuang santri hingga ke generasi-generasi selanjutnya. Sampai sekarang pesantren Babakan Ciwaringin pesantren Babakan Ciwaringin masih berjalan dan tercatat sebagai salah satu pesantren tertua di Nusantara. Pada pertengahan babak kedua ini, di tengah-tengah adegan santri, berzikirnya para santri yang dipimpin oleh Kiai Jatira, kita akan masuk pada dunia ruhaniah sang kiai, di mana ia mencoba menarik para tokoh-tokoh perjuangan Cirebon selepas dirinya hingga menjelang masa Bagus Rangin dalam sebuah pertemuan ruhani itu. Mereka berbicara tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa-masa para tokoh itu dengan lingkupan spiritualisme sebagai dasar dan jalan, sekaligus tujuan dari perjuangan yang dilakukan. Dan di akhir babak, kemudian mereka menarik Bagus Rangin dan melakukan sebuah ritual rohaniah serupa sebuah inisiasi. Bagus Rangin dianugerahkan pedang komando sebagai simbol bahwa saatnya Bagus Rangin saat itu memimpin perjuangan rakyat Cirebon. Dan memang secara historis tercatat beberapa pertemuan dan konsolidasi yang dilakukan oleh sejumlah tokoh perlawanan Cirebon dan keraton-keraton Cirebon dalam rentang 1 atau 2 dasawarsa menjelang perang Kedongdong. Namun demikian, meskipun masa-masa itu hingga perang Kedongdong 1818 dikatakan sebagai puncaknya, perlawanan rakyat Cirebon sudah dimulai jauh sebelum itu, dengan dimotori secara terpisah-pisah oleh pihak Sultan Kesepuan, Kesultanan Kanoman, baik semasa hidup di keraton maupun ketika mereka sudah keluar dari keraton, membentuk kantong-kantong pergerakan di lingkungan penduduk, serta oleh kaum santri yang dipimpin oleh para kiai dan ulama. Dan untuk menggambarkan itulah babak kedua ini dirancang sedemikian rupa. Secara historis memang tidak tercatat adanya pertemuan rohani lintas generasi semacam itu. Namun dengan mengetahui bagaimana sinambungnya perjuangan rakyat Cirebon, maka kita kemudian menyadari bahwa pertemuan ruhani itu terjadi pada sisi hakikat perjuangan rakyat Cirebon. Babak ketiga adalah rancang strategi perang Kedongdong. Di babak ini kita membawa kembali ke masa Bagus Rangin di beberapa saat sebelum penyerangan VOC atau Hindia Belanda ke Kedongdong. Saat itu
Bagus Rangin, Bagus Rit, Bagus Asitem, dan semua kubu-kubu yang membantu perjuangan Bagus Rangin mengadakan sebuah pertemuan. Bagaimana mereka mencoba untuk menangkal serangan dari VOC atau Hindia Belanda, sekaligus menjadikan Kedongdong, desa Kedongdong itu menjadi tempat penghancuran mereka. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh Bagus Rangin saat itu. Ada strategi suruhan memancing mereka dengan kunang-kunang, seolah terlihat seperti ribuan obor. Kemudian mereka menembakkan pelurunya, menghabiskan pelurunya. Kemudian mereka merasa maju ke kebun tebu dan akhirnya kebun tebu itu dibakar. Kemudian ada juga strategi yang memanfaatkan alam dengan rawa-rawa yang ada di sekitar daerah Kedongdong. Terus strategi tutup kembu yang menjadi inti dari strategi untuk menghancurkan pasukan VOC atau Hindia Belanda yang menyerang Kedongdong. Tapi pada intinya desa Kedongdong itu adalah tempat yang memang disiapkan oleh pasukan Bagus Rangin untuk menghancurkan mereka saat itu. Babak keempat ini kami mencoba memunculkan beberapa bukti otentik dari sejarah tentang Bagus Rangin yang kami dapatkan dari buku Van der Kamp. Tema dari babak keempat ini adalah pengumuman pemerintah Hindia Belanda. Pasca Perang Kedongdong membuat pasukan pemerintah Hindia Belanda hancur dan kocar-kacir. Kemudian mereka mengeluarkan pengumuman sayembara Besluit, sayembara berhadiah untuk penangkapan Bagus Rangin dan pemimpin-pemimpin pemberontakan, pemimpin-pemimpin perlawanan pada saat itu. Masing-masing kepala perlawanan dihargai dengan 2.200 gulden. Nah, dalam masa pengejaran inilah kemudian di Besluit itu ditemukan informasi bahwasanya Bagus Rit tertangkap dan kemudian diserahkan kepada pemerintah Belanda, dan yang menyerahkannya itu mendapatkan uang tersebut. Dan akhirnya Bagus Rit diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di alun-alun Tangkil. Babak kelima yaitu eksekusi Bagus Rit. Pada babak ini menjadi sebuah katarsis semangat juang manusia untuk memerdekakan diri, baik kemerdekaan sebagai pribadi maupun kemerdekaan sebagai bangsa, serta iluminasi perjalanan spiritual melalui kematian. Tetapi jauh setelah kami membuat pertunjukan ini, kami juga mendapatkan beberapa informasi dari tokoh-tokoh sejarah yang ada bahwasanya Bagus Rit pun akhirnya bisa menyelamatkan diri, karena saat itu dengan kemampuan yang dimilikinya, akhirnya penjaga-penjaga sipir-sipir penjara itu berubah mukanya, wajahnya itu seperti Bagus Rit. Dan mereka lah yang dieksekusi, digantung mati di alun-alun Tangkil. Dan sama halnya dengan Bagus Rangin, Bagus Rit tidak pernah tertangkap. Bagus Rangin tidak pernah tertangkap. Untuk pendekatan karakter Ki Bagus Rangin memang sangatlah sulit untuk diperankan oleh saya sendiri. Dan kami pun melakukan beberapa observasi, salah satunya itu ke Taman Mini Indonesia. Di sana ada monumen Ki Bagus Rangin, bentuk fisik Ki Bagus Rangin, dan itulah yang kami pakai untuk dipertunjukkan kami. Dan ada juga dari organisasi di Kedongdong, di desa Kedongdong, tentang senjata-senjata yang Ki Bagus Rangin pakai. Dan untuk keaktorannya sendiri, saya berkunjung ke pesantren Babakan Ciwaringin untuk bertemu dengan Kiai Zamzami Amin, karena beliau memiliki sebuah catatan-catatan sejarah tentang Ki Bagus Rangin, dan dari situlah saya dapat mempresentasikan karakter Ki Bagus Rangin. Tapi ada hal menarik yang terjadi dalam produksi naskah Ki Bagus Rangin ini.
Di situ kami produksi selama 3 hari. Dalam 1 hari ada 3 kali pertunjukan, jadi total ada 9 kali pertunjukan. Di hari pertunjukan pertama, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Di adegan pertama, saya kehilangan suara saya. Ya, so must go on. Saya tetap melanjutkan pertunjukannya sampai selesai. Sampai saya melakukan beberapa hal untuk memulihkan suara saya. Jahe, saya memakan jahe mentah belum, nggak diperas, nggak diapa. Saya makan jahe, minum jeruk nipis, minum jeruk lemon, dan sampai pada pertunjukan ketiga hari pertama, alhamdulillah suara saya kembali normal walaupun tidak 100% gitu kan. Tapi disitulah pentingnya proses latihan. Ketika ada masalah yang tiba-tiba terjadi pada suatu pertunjukan, kita dapat menyelesaikannya dengan cantik dan manis tanpa penonton tahu itu adalah sebuah kecelakaan. Nah itu salah satu soundtrack dari teater Ki Bagus Rangin. Itu ngambil dari buku Majapahit, tapi kita perbarui lagi secara nada, ngambil dari ini apa? Karena gini, budaya Cirebon itu di masjid-masjid atau di musola itu terkadang sebelum waktu masuk sholat itu terkadang ada puji-pujian atau ujar-ujar, mungkin ya kalau misalnya menurut filsafat Cina gitu, ujar-ujar gitu namanya boy. Tapi kalau itu puji-pujian, nah kita ngambil nada-nada kayak gitu. Kalau misalkan kalau di masjid kan misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk Bagus Rangin kita memang rasanya rasa-rasa itu, rasa-rasa puji-pujian itu ya boy. Jadi sun besu Maria eman yen wonten granane si gitu tuh. Jadi kita ambil dari situ untuk memperkuat adegan-adegan dari Ki Bagus Rangin. Selain itu juga ada, kita juga ngambil dari novel Ki Bagus Rangin. Di situ ya Ki Bagus Rangin karya Tandi Escobar. Di situ ada ini apa namanya tuh, kalimat-kalimat bagus, itu kalimat bagus, dan itu sebenarnya ngambil dari tradisi kalau nggak salah. Soalnya saya kalau misalkan melihat banyak mendengar gitu orang-orang tradisi ketika nyinden itu ngambil juga itu gitu si kalimat itu, kalimat
Gimana kalimatnya tuh, Boy? Kalimatnya tuh sangurip dulu mas dulu pari. Nadanya kayak gini. Sanguri duduk emas duduk pari, tapi guna kaya urun ingkang dengan tepi nuhoni utama. Nuhoni terutama. Nuhoni itu sebuah tawakal. Tawakal itu takwa, tawakal pasrah, sadirah, ya. Itu yang paling utama. Wah, dan ini itu liriknya, dan memang ini sutradara pengennya ke arah sana, jadi kita juga harus ke arah sana juga ya, Harus mengikuti. Terus itu juga karena Cirebon itu secara nada lebih ke pelok pelok dan campuran pelok dan salendro, jadi kita juga ngambil nada-nada dari situ ya. Kalau konsep musik secara keseluruhan ya kita hanya ingin menggambarkan bagaimana sih Bagus Rangin, letak geografis Bagus Rangin yang membentuk karakter Bagus Rangin, dan tentang spiritual dari Bagus Rangin, tentang kedekatan Bagus Rangin dengan Tuhannya, keseimbangannya antara dengan Tuhannya dan dengan manusia, dengan ininya itu, dengan sesamanya ya. Kita ingin gambarkan dengan pendekatan itu, baik nada, ritme ya juga. Ini kalau konsep musiknya sendiri kita ini apa ya, maksudnya kita lumayan lama juga karena kita ngikutin peradegannya itu ya. Iya. Peradegannya itu kita biar tahu gimana sih musik yang pas, gitu, biar bisa mengikuti si alur ceritanya itu. Iya, itu sih. Karena kita sih kadang-kadang itu ya Boy, kita buat dulu konsep musik besar, terus ya gitu yang tadi kita sebutkan itu, kita dalamin dulu Bagus Ranginnya apa sih, bagaimana sih gitu Bagus Rangin itu, lalu kita buat musik besarnya, setelah itu baru dipotong untuk kebutuhan adegan-adegan. Ini bukan hanya soal politik atau ekonomi saja. Ini bukan hanya soal kebahagiaan nasional. Ini bukan hanya soal kesangkaan berkuasa. Ini masalah harga diri bangsa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Sehingga Pangeran Jenderal awal dirancang dengan satu diri dari dalam jangan aku dipanggil kirakan saja. Subhanallah. Rupanya seluruh dunia dapat pesawat sebagai manusia itu. Seringkali aku merasakan duka yang terlalu pedih. Ketika menyaksikan ini depan bangsa kita, sungguh menyedihkan, sungguh mengenaskan. Siapa yang sangat nangis melihat kesalahan yang disebabkan oleh ketidakadilan, kesalahan
Saya baru saja menolak rancang sebagai perancang. Kalau sana kita tidak satu-satu ayat mengenai strategi apa-apa menurut namanya. Kami pasukan rakyat sudah sangat siap untuk menghabisi mereka semua, kata. Seluruh kubu dan bagian dari rancang strategi masyarakat kita berjuang selama ini. Oleh karena itu, jangan ada pada rancang strategi yang telah kita rancangkan. Ya sudah, maafkan aku, Guru Bangsa. Seluruh telah kita lakukan ini. Ya, bukan dengan begitu. Rencana kita untuk merasakan bisa. Betul sekali. Ya, terima kasih salamnya. Tidak usah. Silakan kata Bangsa. Baiklah. Bagaimanapun, kita semua jauh lebih mengenal desa Kedung ini daripada mereka. Apalagi mereka datang ke desa Kedung ini pada malam hari di musim penghujan seperti ini. Itu yang akan kita manfaatkan. Ada beberapa rancang pendahuluan sesuai di mana keempat kali itu akan kita sambut secara terpisah. Tapi yang utama adalah kita akan terapkan rancang perang untuk apa itu untuk ya, untuk kamu sama halnya dengan Maharajika atau Cakrawala. Strategi gunakan oleh Widodo untuk menjebak kebingungan. Inti dari strategi untuk kamu ini, maka kita akan membuat sebuah jebakan yang sangat besar. Lalu akan kita kirim mereka masuk ke dalam. Karena kita tutup kamar-kamar itu. Pertama, saya akan dibantu oleh Samet dan Jibananta. Kami akan berada di wilayah itu. Baik, kita akan ada penulisan. Tetapi juga besar. Senang kalau ada juga. Mereka senjata dari kepada biasa. Samet, jangan pernah mau menyepelekan kekuatan kita. Oleh karena itu, kita akan menerapkan strategi sultan. Ya, saya akan menyalakan obor, lalu ramah diskusi yang kusuma pasti akan mengirimkan ribuan punah-punah. Ribuan punah-punah itu akan tampak oleh mereka seperti ribuan pasukan kita yang sedang berbatas. Saat itu mereka akan berlanjut untuk menembakkan peluru mereka, menghabiskan peluru mereka, dan saat itu habis di mereka. Kita semua sudah sama-sama pergi. Apa yang bagaimana tugas kita? Jangan lupa, itulah jalan-jalan biasa yang tidak bisa dilalui. Dua, ada mereka semua sudah masuk dalam jalan. Baiklah. Hari ini di Ketombo, sebuah hari yang gelap dan puasa, bulan Februari 1818, kita semua akan torehkan sejarah yang mungkin tidak ada di catat dan sudah catat sejarah. Bismillahirrahmanirrahim.